Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidna Salsabila dengan NIM 200202011111042 dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah ushul fikih, yaitu kaidah amar, nahi, am, khos, mutlaq, muqayyad, dan mujmal mubayyan. Selamat menonton. Nah, yang pertama adalah amr. Amr sendiri artinya adalah perintah, atau secara istilah perintah untuk melakukan sesuatu dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Nah, amar sendiri itu memiliki beberapa sifat, yaitu fi'il amar, isim fi'il amar, kemudian fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar. Nah, amr ini memiliki satu kaidah pokok, yaitu al-aslu fil amri yadullu ala al-wujub illa idza dalla dalilu ala khilafihi. Jadi, pada dasarnya amr itu menunjukkan arti wajib, kecuali apabila ada dalil atau qarinah yang menunjukkan sebaliknya. Nah, contohnya adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu dipanggil pada hari Jumat untuk melakukan sholat, maka laksanakanlah dan bergegaslah menuju sholat dan tinggalkanlah jual beli. Nah, amar di sini ada wadaru al-bai'. Daru itu kan fi'il amar, tinggalkanlah jual beli. Nah, hukumnya di sini adalah wajib karena jual beli pada saat sudah dan pada hari Jumat, yakni khususnya bagi laki-laki, itu adalah suatu keharaman. Selain berarti wajib, amr juga bisa menunjukkan arti yang lainnya, tergantung qarinah yang menunjukkannya atau yang mengirimnya. Contohnya seperti makna doa, nadab, ataupun makna irsyad, seperti contoh pada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan akad hutang berhutang yang ditempohkan, maka catatlah akad tersebut. Nah, di sini faktubu ini kan amr ya, itu menunjukkan arti irsyad, bukan wajib, karena pada dasarnya menunaikan amanah adalah suatu kewajiban. Tanpa adanya catatan pun kita wajib menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Nah, yang kedua adalah nahi. Nahi artinya adalah larangan, dan secara istilah nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Nahi biasanya menggunakan syighah fi'il nahi atau menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan larangan seperti harama dan sebagainya. Kaidah nahi yang paling pokok adalah al-aslu fil nahi yadullu ala tahrim illa idza dalla dalilu ala khilafihi. Yaitu pada dasarnya nahi itu menunjukkan arti larangan, kecuali dalil tersebut menunjukkan arti yang sebaliknya. Nah, contoh dari nahi ini adalah hadis Nabi yang berbunyi la tabi'u adz-dzahaba bi-dzahabi illa mathalan bimathalin. Janganlah kalian menjual emas dibeli dengan emas kecuali apabila takarannya itu sama. Jadi di sini ada larangan berupa atau keharaman menjual emas dengan ukuran yang berbeda. Jadi kalau mau jual beli emas harus ukurannya itu sama. Selain menunjukkan keharaman, nahi juga bisa menunjukkan arti-arti yang lainnya seperti karoha, doa, dan lain-lain. Contohnya doa adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami apabila kami salah ataupun kami lupa. Nah, yang ketiga adalah kaidah am. Am sendiri artinya adalah umum, dan secara istilah am adalah lafaz yang menunjukkan makna umum yang mencakup semua bagian di dalamnya tanpa terbatas. Am memiliki beberapa syighah seperti kulun, jami'un,
al-mufrad al-mu'arabi al-jama' al-mu'arabi an-nakirah badal nafiyah, dan lain-lain. Am sendiri memiliki 3 pembagian, yaitu yang pertama al-am urida bil am, al-am urida bil khos, dan al-am al-maksus. Contoh al-am urida bil am adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka lekaslah melakukan sholat dan tinggalkanlah jual beli. Nah, lafaz al-bai' di sini itu umum, mencakup semua jenis jual beli, baik jual beli biasa, akad salam, sewa menyewa, atau yang lain-lain. Contoh al-am urida bil khos adalah ayat alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Nah, an-nas di sini kan am ya. Akan tapi yang dimaksud al-am adalah Nu'aim bin Mas'ud. Adapun contoh al-am al-maksus ada pada bab selanjutnya atau pembagian selanjutnya, yaitu di pembagian khos. Selanjutnya adalah kaidah khos. Khos itu artinya khusus, atau secara istilah khos adalah lafaz yang menunjukkan arti satuan tertentu atau satuan tertentu yang terbatas. Nah, khos ini khos atau taksis itu dibagi menjadi 2, ada taksis mutasil, ada taksis munfasil. Taksis mutasil itu apabila lafaz yang ditaksis dengan mukhasis itu adalah satu lafaz atau tidak terpisah. Sedangkan taksis munfasil itu apabila ada lafaz yang ditaksis itu terpisah dengan mukhasisnya. Nah, contoh dari taksis mutasil adalah hadis yang berbunyi naha Rasulullah an bai'i thimar hatta tusya, yaitu Rasulullah melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut matang. Nah, di sini adalah lafaz athimar yang am ditaksis dengan ghayah, yaitu berupa hatta tusya. Kemudian contoh dari taksis munfasil adalah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya naha Rasulullah an tamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin, yaitu Rasulullah melarang upah atau hasil penjualan dari anjing, kemudian upahnya pelacur, dan upahnya seorang dukun. Kemudian hadis ini ditaksis, yaitu yang disurati adalah tamanil kalb, itu ditaksis dengan hadis dari Abu Zubair bahwasanya Sa'altu Jabiran an thamani sadur wal qalb faqala zajaran nabi an dzalika illa kalba suidin, yaitu hadis dari Abu Zubair yang berbunyi saya bertanya kepada Jabir mengenai upah dari kucing dan anjing. Kemudian beliau menjawab, Nabi melarang hal tersebut kecuali anjing pemburu, maka hukum dari menjual anjing pemburu itu boleh. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai mutlak dan muqayyad. Mutlak sendiri adalah artinya bebas atau tidak terikat. Jadi secara istilah, mutlak merupakan lafaz yang menunjukkan makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satuan-satuan yang dibatasi oleh batasan yang mengurangi jangkauannya. Nah, mutlak dan muqayyad ini memiliki beberapa kaidah, yaitu apabila sebab hukum yang ada dalam mutlak dan muqayyad itu sama, maka yang mutlak harus ditarik kepada muqayyad. Kemudian apabila sebab yang ada dalam mutlak dan muqayyad itu sama, akan tetapi hukum keduanya berbeda, maka yang mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Kemudian apabila sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad itu berbeda, tapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa difahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Kemudian apabila sebab dan hukum yang ada pada mutlak itu berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka yang mutlak juga tidak bisa difahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Nah, contoh dari mutlak dan muqayyad ini adalah hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi bahwasanya fardhu Rasulullah zakatul fitri min ramadhana sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin alal abdi wal huri wal dzakari wal untha
wash-shaghir wal kabir. Nah, di sini Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya Rasulullah memfardukan zakat fitri di hari Ramadan berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum, baik kepada orang yang merdeka ataupun kepada orang yang budak, kemudian baik itu laki-laki atau perempuan, baik masih kecil ataupun sudah besar. Nah, di sini dalam hadis ini memang disebutkan bahwasanya muzaki yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah baik orang berupa orang yang merdeka ataupun seorang budak, baik laki-laki ataupun perempuan, baik itu masih kecil ataupun sudah besar. Tapi di sini masih mutlak karena tidak disebutkan apakah muzaki itu wajib muslim ataupun tidak. Kemudian hadis ini dikaiti oleh hadis lain yang berbunyi faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an sya'irin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal shaghir wal kabir minal muslimin. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwasanya kriteria muzaki yang tadi yang sudah disebutkan, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, kemudian masih kecil ataupun sudah besar, itu dikaiti dengan lafaz minal muslimin. Jadi muzaki yang wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan adalah muzaki yang muslim dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi. Oke, yang terakhir adalah mengenai mujmal dan mubayyan. Mujmal sendiri artinya adalah global atau samar. Jadi mujmal adalah lafaz yang maknanya itu masih samar, jadi belum bisa dipahami, dan untuk memahaminya itu memerlukan adanya bayan. Sedangkan mubayyan sendiri adalah lafaz yang maknanya itu sudah jelas, baik jelas dengan sendirinya atau dengan penjelasan lafaz lainnya. Nah, penyebab dari lafaz mujmal itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama bermakna mustarak tanpa diiringi oleh qarinah yang menjelaskannya. Kemudian yang kedua adalah lafaz yang maknanya asing ketika digunakan. Jadi ada beberapa lafaz dalam hadis dan juga Al-Quran yang itu maknanya itu masih asing bagi orang Arab sendiri. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya pemindahan makna dari lafaz yang lughawi atau yang biasanya sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, kemudian dipindah ke makna istilahi yang lebih tertentu atau khusus. Nah, bentuk lafaz mujmal sendiri itu ada yang murakkab, ada yang mufrad. Kemudian hukum dari mujmal itu, mujmal tidak boleh diamalkan sampai adanya bayan, dan juga hukum menangguhkan penjelasan atau bayan dari waktu yang diperlukan itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika diperlukan, maka bayan itu sudah harus ada, baik itu ditemukan dari hadis Nabi yang lainnya atau dengan ijtihad. Contoh dari mujmal adalah ayat illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu kecuali jika mereka membebaskannya atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan pernikahan. Nah, lafaz alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ini mengarah kepada 2 hal, yaitu walinya si perempuan atau bisa juga kepada zauj atau suaminya. Nah, dalam hal ini ulama itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan alladzi biyadihi 'uqdatun nikah adalah si zauj atau suami. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwasanya yang dimaksud dari lafaz alladzi biyadihi 'uqdatun nikah adalah si walinya. Adapun contoh dari lafaz yang mujmal sekaligus ada bayannya itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi wa atu haqqahu yauma hasadi, yaitu tunaikanlah hak dari pertanian tersebut ketika sudah dipanen, atau tunaikanlah zakat pertanian tersebut ketika sawahnya sudah dipanen. Nah, lafaz haqqahu di sini itu masih global atau masih samar.
Ketentuan dari pemberian zakat atau pemberian hak kepada pertanian itu seperti apa belum dijelaskan. Kemudian ayat ini itu dijelaskan atau diberi bayan oleh hadis Nabi yang berbunyi fima saqatis sama au kana athariyan al-ushur wa ma suqiya bin nadhi nisful ushur, yaitu pertanian yang diairi oleh hujan atau akarnya sendiri itu menyerap air dari dalam tanah, maka zakatnya adalah 10%. Sedangkan tanaman atau pertanian yang diairi oleh irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Sekian dari saya, terima kasih.